Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang review jurnal analisis keterangan produktivitas pertanian dan impor beras di Indonesia. Dari jurnal yang saya review, latar belakang jurnal tersebut adalah Indonesia merupakan negara pertanian, di mana pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian, dan bagaimana sektor pertanian tersebut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemampuan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat dikaitkan dengan sistem produktivitas yang dilakukan. Padi merupakan tanaman pokok di Indonesia, makanan pokok di Indonesia, karena dari padi menghasilkan nasi yang merupakan makanan pokok. Sebagian penduduk Indonesia. Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia. Kemudian lanjut kepada materi jurnal. Jurnal Ekonomi dan Keuangan volume 2 nomor 489. Produksi beras di Indonesia per tahun telah mencapai 3 juta ton. Jumlah ini telah melebihi kebutuhan beras di Indonesia, yaitu sebesar 34 juta ton, dan terjadi surplus 4 juta ton. Namun target surplus yang ingin dicapai oleh Presiden setiap tahunnya adalah sebesar 10 juta ton, sehingga diperlukan impor beras untuk memenuhi target kebutuhan stok di gudang Bulog. Pada kenyataannya, pengimpor komoditor primer seperti beras, ketidakmampuan pemerintah dan petani dalam mengendalikan produksi beras, sejak dari produksi, distribusi, kemudian pengelolaan, pasca panen. Nah, semua itu menyebabkan kelemahan yang daya saing komoditas pangan Indonesia. Impor beras yang terus terjadi setiap tahunnya tanpa dipertimbangkan peningkatan produktivitas beras di Indonesia akan menyebabkan ketergantungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri. Kemudian tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah turunnya harga beras mengakibatkan tidak terpenuhnya biaya produksi petani, sehingga produktivitas petani menurun dan mengurangi produksi pertanian akan sangat beresiko dan berdampak tinggi apabila ketersediaan pangan harus selalu tergantung kepada impor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan timbal balik kualitas antara produktivitas pertanian dan impor beras di Indonesia. Baik, dilanjut kepada teori produksi. Faktor produksi harus tetap tersedia, sedangkan jumlah pengguna faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Kemudian makin besar tingkat produksi, maka makin banyak faktor produksi yang digunakan. Faktor produksi dan faktor produksi variabel terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Hubungan antara input dengan output dapat diformulasikan kepada suatu fungsi produksi yang dalam bentuk matriks, yaitu Y sama dengan X1, X2, dan X3, di mana Y adalah total produksi fisik dan X1, X2, dan X3 adalah faktor-faktor produksi. Dalam produksi pertanian, kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat. Secara grafis dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva total produksi atau TP akibat kemajuan teknologi, luas kurva
Baik, luas dari kurva dari total produksi yang ketiga, kemudian total produksi kedua, dan total produksi yang pertama. Nah, kemudian dilanjut dengan kebijakan pertanian dan kebijakan pangan di Indonesia. Teori perdagangan internasional, yaitu ilmu ekonomi internasional mengkaji adanya saling ketergantungan antara negara. Ketergantungan ekonomi antara negara ini dipengaruhi dari sumber daya yang dimiliki secara spesifik. Kemudian, teori perdagangan internasional menganalisa dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh dan kebijakan perdagangan internasional yang membahas alasan-alasan serta pengaruh pembatasan perdagangan. Kemudian dilanjut dengan kebijakan impor. Kebijakan impor, yaitu perdagangan internasional di bidang impor, merupakan tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Kebijakan impor dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan tarif. Baik, yang dimaksud dengan kebijakan tarif yaitu adalah pajak atau biaya cukai yang dikenakan kepada barang yang diimpor. Kemudian atau untuk suatu komoditas yang diperdagangkan lintas batas teritorial. Hambatan tarif dapat meningkatkan harga barang di negara pengimpor. Jadi tarif cenderung meningkatkan harga, menurunkan jumlah yang dikonsumsi dan diimpor, serta menaikkan produksi domestik. Kemudian hambatan yang kedua yaitu hambatan non-tarif atau kuota impor yang dilakukan oleh negara tersebut. Hambatannya adalah perdagangan bukan tarif. Yang paling sering dilakukan adalah kuota impor, yaitu suatu batasan atau jumlah keseluruhan barang yang diizinkan masuk ke dalam suatu negara setiap tahunnya. Jadi setiap negara memiliki batas impor untuk bisa memasuki negaranya itu tersebut. Kemudian dilanjut dengan hasil penelitian. Dari tahun 2005 sampai dengan 2010, pertumbuhan produktivitas petani menunjukkan peningkatan. Dan kemudian pada tahun 2011, pertanian ini mengalami penurunan. Nah, kemudian meningkat kembali pada tahun 2012, yaitu peningkatannya sebesar 3,01%. Peningkatan produktivitas ini disebabkan yaitu dari peningkatannya kemampuan petani dalam mengaplikasikan teknologi pada tahun tersebut, baik dalam kegiatan usaha tani serta kegiatan pendampingan dan penyuluhan yang diberikan kepada petani. Kemudian dapat dilihat kepada peningkatan produksi padi dari tahun ke tahun dan panen dan penanaman dari pertanian tersebut. Kemudian pada perkembangan impor beras di Indonesia memang mengalami pola yang berubah-ubah tiap tahunnya. Pada tahun 1986 memang impor beras di Indonesia yaitu 27.765 ton. Dan pada tahun 1987, impor beras mengalami peningkatan sebesar 27,217 ton. Peningkatan ini telah mencapai 98,03%. Impor beras setiap tahunnya mengalami perubahan. Peningkatan pertumbuhan impor beras terbesar terjadi pada tahun 1998, di mana pertumbuhan impor beras meningkat sebesar 727,9% dari tahun 1997 atau tahun sebelumnya, disebabkan oleh krisis moneter karena nilai tukar uang rupiah mengalami penurunan. Kemudian dilanjut dengan hasil uji regresi linear sederhana atau ordinary least square.
yaitu variabel dependen produktivitas pertanian, dan variabel independennya adalah import beras. Kemudian menunjukkan koefisien dari import beras adalah negatif, artinya ada pengaruh negatif import beras terhadap produktivitas pertanian. Koefisien dari variabel import beras adalah sebesar 3,56 dan 0,08, sehingga dapat dilihat dengan kenaikan 1 ton import beras akan menurunkan produktivitas pertanian sebesar 3,56 0,8 ton dengan probabilitas sebesar 0,0041, menunjukkan bahwa variabel import beras secara signifikan mempengaruhi variabel produktivitas pertanian pada tingkat signifikasi 1%. Kemudian nilai koefisien determinasi R-squared. Pada hasil uji regresi linear untuk variabel dependen produktivitas pertanian dan variabel independen adalah import beras, kemudian sebesar 0,2295555. Artinya, variabel produktivitas pertanian dapat menjelaskan variabel import beras sebesar 2,55%, sedangkan 70,45% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai R squared yang rendah menunjukkan bahwa masih banyaknya variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produktivitas pertanian. Kemudian lanjut kepada kesimpulan dari jurnal tersebut, yaitu yang bisa diambil adalah berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dari jurnal tersebut beberapa hal sebagian berdasarkan hasil penelitian berkembangnya produktivitas pertanian selama kurun waktu penelitian menunjukkan perkembangan yang berubah sepanjang tahunnya. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh penggunaan input produksi dan luas lahan pertanian. Dari hasil uji kuasalitas atau regress quality test menunjukkan bahwa hubungan produktivitas pertanian dan import beras di Indonesia saling mempengaruhi atau memiliki hubungan dua arah. Dan hasil uji regresi linear sederhana ordinary least square untuk variabel dependen import beras dan variabel independen produktivitas pertanian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan produktivitas karena pertanian terhadap import beras. Sedangkan hasil uji regresi linear sederhana atau ordinary least square untuk variabel dependen produktivitas pertanian dan variabel independen import berasnya menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan import beras terhadap produktivitas pertanian. Mungkin sampai sekian yang saya sampaikan dari jurnal yang saya review. Kurang lebihnya hal yang saya sampaikan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.